A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudariku seiman seagama di seluruh Nusantara, terutama buat saudara-saudariku yang ada di Kota Bandung, ibu-ibu pengajian, lapas dan rutan Kota Bandung, juga buat anak-anak panti asuhan, anak pesantren, lingkungan-lingkungan ibu-ibu pengajian. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan. Semoga Allah selalu melindungi keluarga kita dari segala fitnah dunia, dan berusaha kita tetap menjalin tali silaturahim dimanakah saja, kapan saja, walau hanya lewat media. Teruslah saling mendoakan dalam kebaikan. Oke, hari ini saya akan membahas tema tentang sebab mudah prasangka. Kenapa kita mudah berprasangka? Kita akan lihat sebab-sebabnya, faktor-faktornya. Sebelum kita masuk tema hari ini, silakan bagi saudara-saudariku yang berkenan tekan tombol subscribe-nya. Bisa melihat channel Bunda Rahma, akan banyak melihat video ceramah motivasi saya, lagu-lagu religi, lagu-lagu motivasi. Semoga bisa menginspirasi kita semua untuk bisa lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini. Tetap optimis, tetap semangat, yakin dan percaya Allah menguji sesuai kemampuan hamba-hambanya. Jadi kita berusaha tetap berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada siapapun kita, agar selamat hidup kita dunia dan akhirat, insya Allah. Sebab kenapa kita mudah berprasangka? Yang pertama, orang mudah berprasangka karena terjebak dengan pikirannya sendiri, mendramatisir masalah, dan selalu melihat sisi negatif dari orang lain. Mudah-mudahan kita berusaha untuk tetap berprasangka baik kepada saudara-saudari kita, karena kita sudah tahu hukumnya. Kalau kita berprasangka, kalau benar sudah ghibah, kalaupun salah sudah jadi fitnah, dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Harapan saya dan harapan kita semua, semoga kita yang mengaku umat Islam berusahalah jauhi ghibah. Jangan mudah berprasangka terhadap sesuatu hal yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Allah Maha tahu, Allah Maha lihat segala sesuatunya. Jadi kita jangan mudah berprasangka kepada orang lain. Orang yang mudah berprasangka adalah orang yang merasa benar sendiri, merasa argumennya benar, merasa paling tahu. Jadi hati-hatilah. Prasangka itu mudah sekali timbul dalam pemikiran kita bagi orang yang selalu memandang kehidupan hidup ini dari hal-hal yang negatif. Jadi terlalu banyak merasa benar sendiri. Jadi berhati-hatilah, jangan egois membenarkan apa yang kita katakan tanpa mempertimbangkan perasaan orang lain. Jadi berusahalah kita di sini untuk saling memahami satu sama lain. Jangan pernah merasa benar sendiri. Karena setiap manusia tak ada yang sempurna. Manusia bisa melakukan kesalahan, melakukan dosa, bisa hilang, dan banyak lupa. Jadi berusahalah kita untuk banyak memahami orang lain. Dan terlalu banyak perasaan yang tidak menyukai orang lain, ini mengundang prasangka. Kita kalau sudah membenci terkadang melupakan kebaikan orang lain. Jadi gimana pun cara orang untuk berbuat baik, tetap saja salah di mata kita. Hati-hati. Memang tidak mudah untuk ikhlas, untuk tulus, tapi berusahalah kita untuk berusaha banyak memahami orang lain. Jangan mudah prasangka terhadap sesuatu yang kita sendiri tidak tahu kebenarannya. Salah sudah jadi fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kita tak segera meminta maaf kepada orang yang kita fitnah, tak usah aneh. Segala perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada pelaku. Itu pasti. Jadi tak usah aneh kalau kita merasakan dilema, merasakan kegelisahan, kegundahan. Barangkali ada sesuatu yang salah yang belum kita taubati. Yang ketiganya adalah cepat menilai. Orang yang mudah prasangka pasti terlalu cepat menilai.
melihat yang tampak saja, tidak menta'arufi dulu, langsung saja menilai orang lain. Makanya berhati-hati, dalam agama dianjurkan jaga lisan, jaga sikap, jangan mudah menilai orang lain. Belum tentu yang menurut kita benar-benar di hadapan Allah, benar di hadapan orang lain. Jadi berusaha jangan merasa benar ternyata keliru. Yang keempatnya, orang yang frustasi, orang yang dilema, frustasi, pasti mudah sekali berprasangka, mudah sekali menilai orang lain karena mengkondisikan dalam dirinya sendiri. Makanya orang berbicara berdasarkan keilmuan dan keyakinannya, dan kita banyak terjebak dengan keyakinan saja. Kita yakin akan janji dan sumpah Allah, tapi kita tidak patuh kepada Allah, akan mungkin bisa jadi lebih baik. Jadi selain yakin, kita di sini harus patuh. Iblis saja patuh kepada Allah. Hanya satu membuat iblis jadi membangkang karena tak mau mengakui kelebihan Nabi Adam sebagai makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Kita diberi akal dan pikiran. Makanya kita berusaha jangan sampai membangkang dengan ketentuan Allah. Jangan sampai tidak patuh, tidak taat kepada ketentuan Allah. Jadi berusaha kita di sini untuk menjauhi sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat egois, keras kepala, keras hati. Biasanya orang yang temperamental mudah frustasi. Orang yang keras kepala juga mudah frustasi. Orang yang kelihatannya keras, padahal lemah sekali. Jadi berusaha kita di sini untuk tetap bergantung hanya kepada Allah saja. Dan orang yang terakhir adalah orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya mudah berprasangka kepada orang lain. Hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Jangan sampai hati mendominasi pikiran kita, membuat kita jadi mudah prasangka kepada orang lain. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Kalau kita berprasangka buruk kepada orang lain, tak usah aneh, orang pun akan berprasangka kepada kita. Siapa yang menanam akan menuai hasil. Kita di sini sama-sama berproses, sama-sama belajar. Tak ada orang yang sempurna. Orang pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan dosa, pernah hilang, banyak lupa. Makanya kita di sini berusaha untuk tetap mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu bisa saya sampaikan dari materi ini, semoga bermanfaat. Jadi jangan sampai kita tergolong orang yang mudah berprasangka. Jangan mudah menilai sesuatu yang tampak. Usahalah kita untuk mengkaji diri kita sendiri. Tak ada waktu untuk sibuk mengurus orang lain. Sibuklah memperbaiki diri kita sendiri. Cari kelemahan-kelemahan kita. Tingkatkan kualitas diri kita dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Walau tak mudah, memang tak mudah. Kita harus menjalani kehidupan ini dengan tetap optimis. Niatkan yang baik, pikirkan yang baik, bicarakan yang baik-baik saja, dan ajak orang ke jalan yang baik. Insya Allah berkah hidup kita. Tetaplah berusaha menjaga tali silaturahim kita. Semoga tali ukhuwah kita semakin kuat, dan kelak Allah pertemukan kita di jannahnya Allah, di surganya Allah. Berusahalah tetap istiqomah di jalan Allah, tetap berjuang di jalan Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan merasa benar ternyata keliru. Berhati-hatilah. Kita tak bisa hidup sendiri. Kita harus bisa berinteraksi dengan siapapun juga. Selagi di jalan Allah, berusahalah tetap berjuang. Jangan terlalu banyak memikirkan apa kata orang, tapi berusaha lakukan yang terbaik, ikhtiarkan yang terbaik,
Masalah hasil urusan Allah. Kita harus menjalani berbagai proses dalam kehidupan ini agar kita bisa menjadi tegar, menjadi kuat. Karena Allah menjanjikan di saat kita kuat menghadapi hidup ini, Allah akan kuatkan kita di atas kekuatan kita. Oke, mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan, banyak kekurangan. Yakinlah segala kebenaran pasti datangnya dari Allah. Kalau ada kekurangan itu karena saya masih kurang ilmu dan kurang keyakinan. Kita semua masih berproses. Di sini kita hanya berharap kepada Allah saja. Semoga kita tetap bisa melakukan apapun yang Allah perintahkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung, orang yang pandai bersyukur dan pandai berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu Allah berikan petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar. Tingkatkan kualitas ibadah kita, berbanyak istighfar, zikrullah, saum sunnahnya, tahajudnya, baca Al-Qur'annya, silaturahminya diperkuat. Mudah-mudahan kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Semoga apapun yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua. Dan intinya tetaplah berprasangka baik hanya kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada siapapun juga. Mudah-mudahan apa yang kita pikirkan hanyalah hal yang baik-baik saja. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, dunia bahagia, akhirat surga. Insya Allah.